Ya kawan, kembali lagi dengan Rados Chan. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita melakukan copy paste, ya, dimana teman-teman sepertinya sudah sering melakukan fungsi ini. Ya, saya akan memberikan beberapa cara. Nanti tinggal teman-teman pilih mana yang lebih enak atau lebih efisien menurut teman-teman sendiri. Nah, katakan saya punya data seperti ini, kawan. Ya, ini data yang saya pakai di tutorial saya yang terakhir, yaitu masalah surat penagihan. Ya, nah, katakan tabel seperti ini kita butuhkan juga di sheet lain, di mana di sini kita punya pilihan, ada drop down ya. Di sini ada formula. Nah, tabel ini kita butuhkan di sheet lain, maka biasanya kita blok tabel ini. Ya, kita blok, kita klik kanan copy, ya, kemudian kita ambil sheet baru, kita tempatkan nih. Nah, di sembarang sel ya, langsung enter. Hasilnya akan seperti ini kawan. Nah, kalau untuk memenuhi kolomnya, klik aja di pojok kiri, kita klik 2 kali di sini, dia akan menyesuaikan sendiri. Nah, yang terjadi apa? Beberapa formula ini menjadi hilang, bukan hilang, artinya rusak, tidak terbaca. Ya, hasilnya menjadi non available NA. Ya, kemudian di sini pilihan-pilihan kita drop down-nya nggak ada. Gitu, nggak jalan gitu ya. Nah, sekarang ini kita copy ya, masih dengan cara yang pertama. Tempatnya di mana nih? Di C7. Berarti kita tempatkan di C7 juga, di sheet baru. Klik di sel C7, kemudian enter. Nah ya, kemudian kita klik di ujung, kita klik 2 kali di salah satu, terserah yang mana. Dia akan menyesuaikan, mengatur sendiri kolomnya. Ya, yang ada formula masih ikut kawan, ada formula masih ikut ya. Nah, sekarang drop downnya gimana? Di sini pilihan, di sini nggak ada, nggak ngikut ya. Nah, kenapa nggak ngikut? Nah, karena pada kolom aslinya rujukan dari drop down itu kita hide. Loh, kenapa kita hide? Ya supaya sheet kerja kita ini lebih rapi gitu ya. Katakan ini nggak muncul, ini maunya kita hide ya. Kemudian rujukan dari drop down tadi, drop down di sini, ini ya rujukannya ini di kolom B, ini mau kita hide supaya rapi, maksudnya begitu. Nah, pada saat kita mau copy, kita kan tidak ingat kawan, apakah ini ada kolom B yang kita hide, apa biasanya kita fokus pada tabelnya, langsung aja kita seperti ini biasanya kan, copy, kita tempatkan sheet baru, kita juga nggak ingat di sel berapa dia, kita taruh sembarang, kita enter, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi kita benar-benar kalau dengan cara copy tabel, ngeblok tabel, merange ya, kita harus benar-benar ingat dia tempatnya di mana persisnya, mulainya, oh di C6, kita harus mulai C6 karena kita ngebloknya mulai C6. Kalau kita ngebloknya mulai C7 ya harus kita tempatkan di C7. Jadi itu kawan. Dan kelemahannya apabila ada sheet kolom yang kita hide, kadang-kadang kita nggak ingat gitu ya. Taunya begitu ini kita coba di sheet ini, drop down-nya kok nggak jalan gitu ya, drop down-nya nggak jalan. Nah itu kalau kita menggunakan cara umum yang biasanya sering kita gunakan ya. Jadi supaya bisa jalan, kita harus menempatkan pada sel yang sama dengan aslinya gitu ya. Kalau ini kita mulai dari C7, ini nggak ikut Desember, kita mulai dari C7 ya, maka kita copy, dia harus kita tempatkan di baru juga di sel C7. Nah, akan seperti ini hasilnya. Maaf, kita blok, kita klik 2 kali. Nah, karena kita mulai klik dari C7 tanpa melibatkan ini, otomatis di hasil kopian tadi, drop down ini juga nggak berfungsi, kawan. Nah, nggak jalan. Karena kita mulainya, kopinya mulai dari kolom C, sementara kolom B-nya tidak. Tapi kalau kita ikutkan mulai B7, kita copy, klik kanan, kita tempatkan di sheet baru, B7, klik enter. Ya, kemudian kita klik di ujung, kita klik 2 kali, kita lihat sekarang drop down-nya. Nah, baru jalan dia. Nah, ini ya. Hanya saja kadang-kadang kita tidak ingat kalau memang ada beberapa kolom yang kita hide gitu ya.
Ini kawan, cara yang umum sering kita lakukan, ada kelebihan dan ada kekurangannya gitu ya. Oke, sekarang cara kedua. Cara kedua mau saya tunjukkan, ini seperti ini ya. Ini kita klik aja dari sini. Biarpun ada yang kita hide, katakan yang kita hide. Kita dari ujung, di sebelah kiri huruf A dan di atas angka 1. Klik kanan copy, kita masuk sheet baru, kita bikin sheet baru, ya kita klik, kita tempatkan di yang sama, di ujung, kemudian kita enter. Nah, hasilnya sama. Ya, di sini masih jalan, kawan. Nah, biarpun tadi pada kolom aslinya, ini ada yang kita hide, tapi hasilnya ini tetap bisa jalan. Di sini drop down-nya, tetap ada pilihan, ya. Ini masih ada pilihan, nah, gitu. Artinya masih bisa, kita mau menggunakan yang mana. Gitu, ya. Ini cara kedua, kawan. Cara kedua yang teman-teman bisa lakukan, tentunya dengan mengklik dulu untuk menambah sheet barunya, ya. Nah, sekarang cara ketiga gimana, kawan-kawan? Cara ketiga, teman-teman tidak perlu ngeblok. Ya, kalau tadi ngeblok baik dari tabel mau dari sisi kiri, ini kita nggak perlu ngeblok. Kita klik aja dari nama sheet-nya di bawah. Kita klik kanan, kawan. Nah, kita pilih move or copy. Kita klik ini, pilihan move or copy. Ya. Kemudian sheet baru tadi mau kita tempatkan di mana? Pilihannya di situ cuma satu, before ya. Before lah. Mau kita tempatkan di mana nanti sheet barunya? Oh, saya mau tempatkan sebelum ini sheet invoice. Berarti kita klik ini invoice-nya. Nah, jangan lupa create copy-nya kita centang. Baru kita klik OK. Nah, dia otomatis akan menempatkan pada sheet sebelum yang kita pilih invoice ini. Biarpun yang kita hide, tentunya fungsi-fungsinya masih jalan, kawan, di sini. Drop down-nya, nah masih ada nih drop down-nya. Bank Mandiri mau kita ganti kas bisa, ya. Kita ganti bank lain bisa. Formula juga ngikut, gitu. Nah, ini beberapa cara copy paste dari beberapa data yang kita miliki, ya. Dan kalau data itu memang tidak ada formulanya mungkin nggak masalah, tapi kalau data itu ada formula seperti tadi, ini akan menjadi masalah apabila ada kolom yang di hide kemudian kita lupa, kita hanya mengcopy sebatas tabelnya. Nah, gini ya, kita tempatkan sheet baru, kita lupa juga tempatnya di mana, kita taruh sembarang, oh di C kayaknya, C berapa, kita lupa, kita enter aja di sini. Maka akan terjadi seperti ini, kawan. Ini ya cara umum yang sering dilakukan gitu ya, kita memblok areanya reach tabel, nah, baru kita tempatkan, sementara kita lupa bahwa ada di sini ada kolom yang kita hide nih, kolom B-nya. Nah, sehingga kalau dengan cara ini tadi sudah saya jelaskan, teman-teman harus menempatkan dengan cara pertama ini, teman-teman harus menempatkan dengan posisi yang sama dengan sheet aslinya. Katakan kita mulai ngebloknya di mana? Kita ngeblok B7, maka di sheet baru harus kita tempatkan pada B7 juga, kawan. Gitu ya. Tapi kalau cara kedua, teman-teman tinggal klik di ujung, teman-teman tetap harus mengklik nambah sheet. Kalau cara ketiga, tinggal klik kanan di sini, pilih move or copy, mau kita tempatkan di mana ini sheet barunya, sebelum sheet apa pilihannya. Nah, kita pilih aja, oh sebelum master 2, kita klik master 2. Kemudian jangan lupa create, ya. Kita klik OK. Nah, muncul hasilnya master 3. Dengan seluruh fungsinya berjalan, kawan. Ya. Nah, apakah itu ada yang di hide atau enggak? Kalau kayak ini tetap berjalan, tetap ikut, ya. Oke, itu aja 3 cara melakukan copy paste data, mudah-mudahan bisa bermanfaat, silakan dicoba.